Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, kita akan masuk kepada pelajaran IPS terpadu untuk kelas 9. Masih dengan tema 3, ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Submateri kita hari ini adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam berbagai bidang kehidupan. Silakan kalian amati gambar berikut. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Yang pertama, migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki berbagai negara menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat permanen. Mobilitas penduduk yang sifatnya sementara dapat dibedakan menjadi komunitasi dan sirkulasi. Mobilitas penduduk yang bersifat menetap atau permanen disebut dengan migrasi. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan juga internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu negara. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport
mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk yang ada di Papua. Misalnya, sebelum 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika menjadi meningkat. Namun, pada tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang banyak di Jalan Kamuki. Kemudian, dibangun juga perkemahan dan perumahan penduduk di sekitar selatan bandar udara yang sekarang menjadi kota Timika. Yang B, transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh yang sangat besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial budaya ekonomi antar penduduk negara di dunia dapat berjalan dengan baik. Jaringan jalan sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi penduduk. Sarana perhubungan lainnya yang dikembangkan oleh masing-masing negara adalah sarana transportasi laut. Agar interaksi antar negara berjalan dengan baik, maka pemerintah Indonesia terus meningkatkan prasarana transportasi lautnya. Kapal laut memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesawat dari segi jumlah penumpang dan barang yang mampu diangkut. Bahkan, untuk mengangkut barang dalam jumlah besar, misalnya bahan tambang dan mobil, maka kapal laut menjadi pilihan salah satunya. Sarana transportasi berikutnya adalah transportasi udara. Transportasi udara semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia, terutama kelompok masyarakat menengah ke atas. Sarana transportasi tersebut memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, namun kelemahannya adalah harga tiket yang belum terjangkau oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Pemerintah berupaya membangun sarana prasarana transportasi udara dengan membangun bandara di sejumlah daerah. Pesawat juga terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya sesuai kebutuhan dengan mengikutsertakan pihak swasta. Pemanfaatan sarana transportasi udara tidak hanya untuk mengangkut penumpang, tetapi juga barang dengan jumlah yang terbatas. Transportasi udara sangat membantu mobilitas penduduk antar negara dengan keunggulan kecepatan mencapai daerah tujuan. Maka, interaksi antar negara semakin mudah dan cepat. Kegiatan ekonomi semakin berkembang di berbagai negara dan interaksi sosial antar negara menjadi semakin sering dilakukan. Sebagai contoh, jalan dan infrastruktur dibangun sebagai sarana pendistribusian dari bahan baku atau hasil dari PT Freeport. Di Papua, berdiri setelah ada PT Freeport pada tahun 1971, Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan. Kemudian, membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. Pada tahun 1972, Presiden Soeharto menanamkan kota yang dibangun secara bertahap oleh PT Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Yang C, Lembaga Sosial Ekonomi. Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu cepat, dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, serta media cetak dan elektronik, mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang berbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, terdapat berbagai jenis lembaga sosial, di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan dari struktur yang terdapat dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai macam lembaga sosial, stratifikasi sosial, nilai dan norma sosial, serta kelompok-kelompok sosial. Di dalam kehidupan masyarakat akan terlihat berbagai macam lembaga sosial yang ada, seperti lembaga pendidikan, keluarga, politik, dan ekonomi. Hubungan antara lembaga sosial dan masyarakat tidak terlalu sejalan dan serasi. Ketidakcocokan antara berbagai lembaga sosial dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Yang D. Pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Sebagai contoh, PT Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi berprestasi, baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki potensi dan berkualifikasi untuk nantinya dapat bekerja di departemen-departemen terkait dalam rangka waktu-waktu dan jangka waktu tertentu. Pada tahun 2003 dibangun Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN untuk memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap maupun perilaku yang profesional di bidang operasi dan penunjangnya. Program magang 3 tahun dengan 4 bulan masa kerja, off-job, dan 8 bulan on-job, IPN mengikuti standar nasional dan peraturan dari ESDM serta standar internasional lainnya. E. Pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi yang berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri, meningkatkan apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas tenaga kerja. Sebagai contoh, kebijakan PT Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Jumlah karyawan langsung PT Freeport 64,4%, non-Papua 34,63%, Papua, dan 1,33% asing. Jumlah karyawan PT Freeport ditambah perusahaan mitra dan kontraktor, termasuk Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN 97,8%. 2,20 asing. Sejak tahun 1996, perusahaan telah mengandalkan jumlah karyawan Papua. Baiklah anak-anak, alhamdulillah sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.